Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Jauh-jauh saya dari Purwodadi, Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, datang di sumur adem, ternyata adem beneran. Sampai-sampai menjawab salamnya melembem kayak kerupuk yang sudah tidak kena panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bisyukrihi tarbun ni'ami wa takthurul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil manasibi wad darajat. Wa ba'du, wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, susu hangatnya datang. Alhamdulillah. Terus mau ditaruh di mana, Gus? Oh, sini. Saya duduk sini ya. Alhamdulillah. Sini aja, Gus. TPA Al-Wafa nggak punya meja ternyata. Butuh suntikan dana dari PLN untuk mendapatkan meja majelis taklim. Amin Allahumma amin. Karena ayatnya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jangan engkau pernah bermimpi, jangan sekali-sekali punya khayalan hidup untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau tidak berani melepaskan, tidak berani menjauhi dengan sesuatu yang sangat engkau cintai. Bisa dipahami? Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Saya bersyukur kepada Allah bisa hadir di majelis ini. Walaupun alhamdulillah saya rasa lunas sudah ini Ibu Ustadzah Robiah. Ibu Ustadzah Robiah itu teman saya waktu di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi, Jawa Tengah, Ibu. Dulu yang sering saya todongi uang sakunya ya dia, buat bayar SPP saya. Dan hari ini saya rasa lunas Ibu Ustadzah. Saya WA dari kemarin, acara jam berapa Ustadzah? Jam 8 harus sudah sampai sini. Berusaha dengan kecepatan kuda ini, berangkat jam 3 fajar, jam 7 sudah sampai di sini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ternyata bisa mengikuti acara Quran. Semoga kita semua dapat nurnya Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Yang jawab aminnya dengan keras dan tegas, saya doakan lunas hutangnya. Ternyata semua ahli hutang jawabannya keras-keras. Sekupinya lunas. Punya banyak tanggungan ini dengan dealer-dealer resmi motor Honda. Hadratal Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, ustadz, ustadzah, Taman Pendidikan Al-Quran atau Darul Quran PLN ya.
Al-Wafa di desa Sumur Adem, khususnya beliau yang disepuhkan, yang dituakan tokoh masyarakat setempat, Bapak Kiai Haji Nur Amin Syafi'i. Alhamdulillah melihat beliau dari tadi kepanasan, tak ada satu orang pun yang persilakan untuk pindah ke tempat yang lebih adem. Sangat luar biasa menahan kepanasan di sana. Kula badhe maturi mau memindah ya nggak enak. Alhamdulillah kehebatan beliau taat, mendampingi, mengikuti, ikut mendoakan putra putri panjenengan semua. Saya pakai bahasa campur Jawa bisa toh Bu? Paham? Mudeng? Apa sih mudeng, apa mudeng? Ngerti. Sholawat dan salam tak lupa semoga tercurahkan keridhaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Grup Rebana Darul Quran Al-Wafa mana tadi? Coba naik ke panggung. Ayo dengan Pak Ustadz di sini. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Suaranya mana? Halo? Kalau saya bilang halo, passwordnya dalam Ustadz Mujib yes deh. Bisa dipahami? Kalau nanti saya bilang halo, panjenengan semua nggak jawab dalam Ustadz Mujib yes deh, saya pulang. Iyalah, batasan waktu pengajian kalau pagi itu jam 12. Ini sudah tinggal 5 menit sudah jam 12. 5 menit saya turun, amplopnya sudah di plester. Nanti sampai jam 1 juga sudah segitu ya. Tertawa aja. Alhamdulillahirabbil. Ustadz Abdul Malik Abbas, Khadim Darul Quran PLN Al-Wafa, kita doakan semoga sehat walafiat. Melihat sosok beliau tadi berdiri di sini luar biasa. Ini pakai uang saya pribadi anak-anak. Oh, tidak berarti saya kaya, tapi karena saya bersyukur. Di dunia Ahlul Quran sudah dapat 50.000 dari ustadznya. Luar biasa apa tidak? Belum tadi dari PLN. Itu kelihatannya 50.000 warnanya biru. Besok kalau sudah di surga bisa menjadi 500 juta triliun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya saya hanya hendak melanjutkan apa yang menjadi sambutannya wali santri tadi. Sekarang saya mau tanya, ngaji di tempat ini, di majelis ini SPP bulanannya berapa, Nok? What? Gratis. Dengan bangganya Anda bilang gratis. Hah? Loh, gratis kok bangga, ya Allah. Ini Quran, bro. Wah, lo gimana sih? Bicara Quran gratis kok bangga? Bayar dong. Ustadz juga manusia, butuh makan, butuh biaya buat beli pulsa. Ya bangga, juga manusia Bu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah
satu huruf saja berani membayar 1000 dinar, 1,3 miliar. Kalau dikruskan. Alif lam mim. Berapa huruf? Sayyidina Ali berani bayar satu hurufnya 1000 dinar. Jika saya tidak bisa membayar dengan uang, dengan fulus, kata Sayyidina Ali, saya siap menjadi budaknya guru saya seumur hidup saya. Subhanallah, di sini gratis, bangga. Luar biasa. Bayar mulai besok Syawal. Halo, siap bayar gak? Emoh, ini kebiasaan yang buruk ini. Mestinya bayar, nanti uangnya bukan buat makan ustadz-ustadzannya. Tadi ada kata sambutan dari wali santri kan, buat membangun, buat membuat meja, buat, Masya Allah, pelan-pelan Pak Soting. Wah, no cagak disandung-sandung. Oh, untung orang geblak nong sawah. Tadi geblak di sawah akan viral di YouTube nih ya. Ahli syuting pengajian Darul Wafa kecemplung sawah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Long jatuh di sawah kok diamini, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Katanya hatinya Quran, ternyata ada orang jatuh kok alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harun ar-Rasyid, seorang khalifah penerus dinasti Abbasiyah, seorang raja pada saat itu, seorang gubernur pada saat itu, punya anak kecil dititipkan kepada seorang kiai, Bu. Bayar Harun ar-Rasyid. Masya Allah, ini kok gak bayar. Semoga ustadz-ustadzanya diberi rezeki yang limpah ruah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menangis saya mendengar panjenengan gak mau bayar, Bu. Ustadznya gak mau. Iya pakai cara dong. Iya pakai cara. Transfer sekarang, mainnya transfer. Ya pakai rekening, ya harus begitu. Tanya Ustadz, buat rekening untuk Darul Wafa, transfer. Mainnya sekarang transfer, bukan pakai amplop. Paham? Paham? Ada Harun ar-Rasyid, seorang raja, anaknya dititipkan di seorang kiai untuk belajar agama. Suatu ketika Raja Harun ar-Rasyid ini membesuk, ingin melihat anaknya. Azan. Masjid sudah azan belum? Sudah? Enggak pakai mic? Alhamdulillah. Azannya kalah ya. Datang ke majelis, melihat anaknya. Saat itu si anak sedang disuruh sang ustadznya untuk mengalirkan air ketika si ustadz, Pak Ustadznya berwudu. Memegang, ini apa ini? Aqua. Ini apa ini? Ketiga. Ini apa? Ada nggak orang yang hadir di sini kelihatannya putih dari luar, ternyata dalamnya butek? Ada nggak? Ada nggak? Hadir orangnya? Di zoom, syuting zoom ditambahkan. Ada nggak? Orangnya hadir, putih luarnya, juga putih dalamnya. Ada? Semua santri TPA Darul Quran Al-Wafa. Amin Allahumma. Yang budak, yang kotor akan bisa menjadi bersih, yang dablek, yang nakal, yang beling, yang bejijat, bahkan mohon maaf mungkin bajingan tengi. Tahu bajingan? Jangan didengar. Jelek hidupnya,
Kalau mau mendekat dengan yang baik, mendekat dengan ustadz, datang ke majelis taklim, berbaur dengan alim ulama, kira-kira dia akan menjadi bersih apa tidak? Menjadi bersih apa tidak? Ingat sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum hatinya kedatangan nur dari Allah, Umar bin Khattab sangat gelap, sering mencaci maki, bahkan punya tujuan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita kontrak dulu Pak Ustadz, mau sampai jam berapa ini Yai? Mohon maaf, sudah zuhur. Jam 3? Enggak zuhur, enggak sholat zuhur berarti kalau jam 2. Iya. Jam berapa Bu? Saya siap-siap saja, sampai nanti sore pun saya sudah siapkan tenaga saya. Enggak usah khawatir. Yang penting minta doanya, nanti setelah acara ini cus langsung pulang lagi ke Jawa Tengah, dan alhamdulillah drivernya sudah sangat siap. Sampai jam berapa Bu? Saya nggak mau lebih, nggak mau kurang. Kontraknya dari panjenengan kalau jam 2, oke, jam 2 saya bisa niat jamak takhir dan kosor. Panjenengan mau niat jamak takhir sama kosor? Ustadznya siapa? Halo, sebelum jam 2 nanti kita akhiri ya. Siap? Masih kuat? Masih kuat? Dari pagi duduk di sini masih kuat? Kasih tepuk tangan buat ibu-ibu Anda. Kalau nggak kuat ya luar biasa. Lihat dangdut inbox di alun-alun dari jam 7 sampai jam 3 kuat. Panas terik matahari. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Datang lebih awal, pulang paling akhir, panas berdiri, tidak duduk, tidak dapat snack, tidak dapat minum, kuat. Hanya demi lagu-lagu dangdutan. Amin Allahumma. Amin terus no, amin terus. Nonton dangdut, amin. Masa pengajian tidak kuat? Kalau memang tidak kuat perlu diperiksakan ke rumah sakit jiwa. Halo, ini konslet berarti kita konslet. Kembali dulu ke Sayyidina Harun, ke Khalifah Harun Ar-Rasyid. Datang melihat anaknya membantu sang kiai, ikut memwudhui kiai. Apa kata seorang raja kepada rakyatnya yang saat itu menjadi guru putranya? Wahai kiai, panjenengan tahu siapa yang kau suruh itu kan? Dia anakku, aku rajamu. Mestinya, ini luar biasa Bu, jangan hanya engkau suruh menuangkan air untuk membantu wudumu, tapi mestinya engkau perintahkan anakku, walaupun aku raja, untuk membasuh kakimu dengan tangannya anakku. Luar biasa apa tidak? Luar biasa tidak? Sekelas anak raja membantu sang ustadz hanya mengalirkan air, ayahandanya marah. Harusnya kaki sang ustadz ini dipegang kedua telapak tangan sang anak ini untuk diusap ketika wudhu. Bisa diterima? Kalau mau putra putri Anda istimewa dari madrasah ini, Anda berarti harus siap dengan kalimat wal barokah bil khidmah. Al ilmu bit ta'lim wan naf'u birridha minasyaikh wal barokatu bil khidmah. Mau cerdas, belajar. Mau pintar, ngaji. Mau manfaat ilmunya, pamit sama sang kiai untuk mendapatkan ridhonya. Jangan sampai tidak pamit kalau nanti sudah selesai. Mau barokah ilmunya di rumah, mengabdilah kepada sang gurumu. Kalau di sini diajar 15 tahun lamanya misalkan, berarti harus siap mengabdi 30 tahun. Halo? Paham kalimat mengabdi Ibu?
Ketika panjenengan datang ke sini, melihat putri Anda memegang sapu, menyapu rumahnya sang ustadz, sang ustazah, mestinya Anda harus bangga. Inilah khidmah. Jangan malah bilang, anak tak suruh ngaji, malah suruh nyapu kayak pembantu saja. Kok sampai orang tua bicara seperti itu? Jangan harap putra Anda mendapatkan ilmu barokah. Mestinya melihat lingkungannya sang ustadz ustazah, rumputnya setinggi padi, besok datang bawa aritan, bawa arit, bawa cangkul, dibersihkan. Ini khidmah. Oh, rumah tauhid bocor, kena hujan, kena air. Khidmah 1000 cara. Besok kirim kenteng 1 kol. Oh, tempatnya kurang nyaman, besok kirim kipas angin supaya nyaman. Ini khidmah. Paham maksud saya? Halo ibunda tercinta wali santri, bisa dipahami kalimat saya? Bisa dipahami kalimat saya? Jangan bangga jika hari ini putri putra putri panjenengan belajar Al-Quran dengan kata gratis. Mohon maaf, kita harus pakai cara sendiri. Dimanapun ustadz ustazah tidak mau dibayar, tapi kita harus pakai cara. Sayyidina Ali mencoba dengan itu semua kepada Rasulullah SAW, kepada guru-guru Sayyidina Ali. Halo, bisa dipahami? Kembali lagi kepada yang kotor. Kebetulan kiai dimanapun sukanya pasti yang kotor-kotor, karena ada rasanya. Mau coba rasanya, Bu? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata nikmat. Yang minum saya yang bergerak gininya kok kamu, Nok? Hah? Pengen? Umar bin Khattab, Bu, dalamnya kotor, luarnya beringas. Makanya kalau ada Umar, nama Umar kok tidak beringas, ada nama Umar kok enggak galak, berarti Umariyati itu. Andanya masjid sana, masjid sini katanya sudah adzan, ya. Nanti kalau sana adzan, saya alhamdulillah cukup mendengarkan adzan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kewajiban kita menjawabnya yang paling dekat. Di televisi bagaimana, Pak? Secara fikih tidak wajib dijawab. Makanya kalau nanti panjenengan buka puasa, lihat televisi stasiunnya Surabaya. Jadi cepet waktunya berbuka cepat. Ya, kalau pas sahur lihat yang paling barat, jadi terlalu lama, imsaknya lama, jadi awet. Makanya TV, suara radio tidak bisa dijadikan ukuran standar untuk dibuat menjadi jam berbuka dan jam imsak puasa. Hati-hati Ibu. Pertanyaan saya yang bisa jawab tak kasih uang 100.000. Setiap bulan suci Ramadan, hampir semua muslimin muslimat menunggu siapa? Menunggu apa? Menunggu apa? Adzan maghrib, buka puasa. Gak usah khawatir, Pak Yai punya uang juga. Lumayan Ustaz. Bukan berarti pamer gak punya uang. Kiai harus kaya. Kiai harus kaya Ustaz. Oh, masa kiai tidak kaya? Walaupun tidak punya harta, saya yakin hatinya sangat kaya luar biasa, karena kiai punya Allah Subhanahu wa ta'ala, punya keyakinan hidup di sana. Menunggu apa? Menunggu Kang Saat azan maghrib. Pasti ditunggu. Nanti kalau Ramadan sudah hilang, azan maghrib tidak ditunggu-tunggu lagi. Betul apa tidak? Muadzin di sini azan, Allahu Akbar,
jangan dari rumah semua. Biasa-biasa saja mendengar azan itu. Ada yang langsung datang? Mungkin hanya satu. Ada yang sudah tiba di masjid? Mungkin juga hanya satu. Pertanyaan saya, jika ada orang buta matanya, jika ada orang putus kakinya, azan belum dikumandangkan, sudah rindu datang di masjid, kita yang sempurna mau menunggu apa? Mau menunggu diingatkan Allah kaki ini hilang dulu baru dekat dengan Allah? Halo? Mau menunggu mata ini hilang dulu menjadi buta baru ingat Allah? Halo? Halo? Mau seperti itu ibu? Mumpung sehat, bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar, gunakan fasilitas dari Allah itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangannya mana? Paham? Paham anak-anak? Perlu perkenalan apa tidak? Perlu. Ibu Robiah, ustazah kalian, teman istimewa dulu di MAN buat Ustadz Mujib. SPP-nya sudah bayar belum, Jib? Belum bayar. Mau keluar saya ditanya, saya masih ingat sampai hari ini, Bu. Setelah keluar MAN mau kemana kamu, Jib? Mau mondok? Hah? Potonganmu mondok? Gitu katanya begitu. Saya masih ingat. Gak kuat wajib, gak kuat mondok itu penjara suci. Saya mondok pindah. Mohon maaf Ustaz Malik, tidak usah khawatir, tidak ada hubungan cinta antara saya dengan dia. Tidak usah khawatir, tidak. Kita teman baik, sohib. Beliau menemukan akun saya Facebook, kemudian tanya, ini benar Mujib teman saya? Saya jawab, ini betul Robiah teman MAN saya. Akhirnya kita ketemu 26 tahun yang lalu baru ketemu hari ini ya. Ibu Siti Robiah. Istimewa luar biasa istri panjenengan. Saya teringat dengan walinya Allah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah karena dia sangat mencintai Allah. Siapa namanya? Robiatul Adawiyah. Ada wanita bernama Robiatul Adawiyah. Ustazah kamu namanya siapa? Robiah Fakot. Jadi ada Bapak Ahmad Fakot itu. Kalau orang gerobokan bilang Bapak Ahmad Tok. Tok Fakot berhenti. Ada wanita bernama Robiatul Adawiyah. Mencintai Allah, akhirnya lahir. Allah pun mau mencintainya. Jika engkau bilang sayang padaku, aku pun akan bilang I love you too. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Sayangnya kita sering ucapkan itu kepada orang yang kita cintai. Kok awas-awas ben kecemplung nggak apa-apa. Lah ustadznya di sini, santrinya awas. Biar kecemplung sekalian, biar viral tidak apa. Halo, Bu. Robiatul Adawiyah mencintai Allah, lahir Allah mau mencintai Robiah. Apa yang membuat dia mencintai Allah dan melahirkan cintanya Allah? Sebagai seorang istri, dia melayani suaminya luar biasa. Setiap malam habis mandi sore pasti cantiknya luar biasa. Berbeda dengan ibu-ibu sumur adem. Kalau mau menemui sang suami pakai handrok, itu terus. Bau brambang, bau bawang, bau uyah, bau lombok. Buat temen tidur sang suami. Habis pakai taruh di paku, cemendel di pintu. Besok pakai lagi, besok pakai lagi, besok pakai lagi. Mau hadir ke resepsi, cantiknya luar biasa. Untuk suami nggak cantik, untuk orang lain cantiknya istimewa. Kok betul lah, betul? Harusnya dibalik. Kalau untuk orang lain raja bisa cantik, untuk suami pasti lebih cantik. Robiatul Adawiyah diangkat menjadi kekasihnya Allah hanya punya konsep seperti itu. Kalau mau tidur cantiknya luar biasa, kemudian bilang kepada sang suami, tutup telinga anak-anak yang belum 17 tahun, tutup semuanya. Kalau tidak tutup saya pulang. Tutup. Tahu tutup apa tidak?
Setiap malam tiba, tidak boleh dibuka. Gimana sih katanya samina wa ata'na sama Ustaz, tutup dulu. Kedengeran? Kalau mau tidur. Robi'atul Adawiyah ini selalu bilang kepada sang suami, suamiku tercinta, malam ini aku dipakai apa tidak? Loh, kok tertawa kamu? Berarti kamu mendengar? Enggak kan? Kalau mau tidur mendampingi sang suami tercinta, dia serahkan dirinya. Ibu-ibu sumur adem ada yang seperti itu? Hah? Halo? Mana kalau ada ngacung, coba sini tak kasih uang. Ada yang setiap tidur bilang seperti itu, Bu. Paling tidurnya menghadap ke utara, sang suami menghadap ke selatan. Tangan suami menyentuh belakang ini tubuh, bilang, alah tuwek aneh-aneh. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kalau mau soleha tidak seperti itu. Kalau sang suami menjawab, mohon maaf dek, saya tidak pakai, maka Robi'atul Adawiyah akan berpamitan kepada sang suami, kalau begitu izinkan malam ini aku mencintai Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu yang di sini meninggalkan suami demi melihat KDI, demi melihat dangdut di Indosiar, demi melihat deterong di Indosiar, demi melihat sinetron. Suami tidur sendirian tidak apa-apa. Hati-hati, hati-hati. Robi'atul Adawiyah punya moto dalam ibadahnya. Orang ibadah kepada Allah ada tiga. Ada tiga tingkatan, ibu-ibu, bapak-bapak. Satu, bil khauf, karena takut dimasukkan neraka oleh Allah. Saya datang ke majelis taklim ibadah, saya jamaah ke masjid ibadah, saya berbuat baik ibadah, alasan dasarnya karena saya takut dimasukkan neraka kepada Allah. Robi'atul Adawiyah bilang kepada Allah, ya Rabb, jika ibadahku ini hanya karena aku takut masuk nerakamu, aku takut engkau masukkan neraka, maka besok kalau aku sudah mati, jerumuskan di neraka yang paling dalam. Kata Robi'atul Adawiyah. Berani kita bilang seperti itu? Tidak berani. Yang nomor dua, ada orang yang ibadah landasan dasarnya karena cinta kepada, ingin birroja, ingin masuk ke surga. Robi'atul Adawiyah bilang, jika saya ingin bertemu denganmu ya Rob, aku mencintaimu ya Rob atas dasar karena aku ingin engkau masukkan surga, maka tutup pintu surga dan jangan pernah aku masukkan di surga selama-lamanya. Kata Robi'ah. Berani kita berdoa seperti itu? Tidak berani. Yang ketiga, ini moto hidup Robi'atul Adawiyah. Ya Rob, saya datang kepadamu karena di dalam jiwaku ada kata cinta buat dirimu. Saya datang karena cinta ya Rob. Ketika datang ibadah karena cinta, pasti tidak ada kata terpaksa. Amin, Allahumma amin. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shalli wa sallim Eman tau gak dipukul tau. Shalli wa sallim wal ali wal ashab wal ali wal ashab. Bisa nggak? Saben malam
kanggo njaluk lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Percaya tidak Bu, setiap malam Jumat ahli kubur datang ke rumah? Kalau nggak percaya mati duluan, nanti pasti percaya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga najan Quran sakalimah. Bangga melihat tadi anak kecil sudah hafal Yasin, melihat anak kecil sudah hafal Kulhu Al-Ikhlas, melihat anak kecil sudah hafal juz 30. Kalau sebagai orang tuanya nggak bangga, ya kebangetan tenang. Saya balik sekarang, ada orang tua kepengen anaknya bisa bahasa Inggris, ada orang tua kepengen anaknya pintar matematika, datangkan guru untuk privat di rumahnya, 150.000 per bulan, kecil. Ya apa tidak? Saya kepengen punya anak bisa bahasa Inggris. My God, my love, my lovely, my hungry, everything I do it for you, the best choice in my life, dan lain sebagainya. Paham? You know? Understand? Alah isone yes. Apa? Pengen bisa bahasa Inggris, bayar guru 150.000 per bulan, kecil. Padahal tidak ada berita viral di alam kubur mungkar nakir bertanya dengan bahasa Inggris. Gak ada mungkar nakir tanya, what is your name? What is God? God is God. Gak ada. Kalau memang gak ada, ini mesti harus dipikir dong, Bu, Bapak. Demi bahasa Inggris saja ini ilmu duniawi. Quran ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Alam barzah, alam akhirat bilughatil Quran, tidak ada selain itu. Man rabbuka pertanyaannya. Wa man nabiyuka pertanyaannya. Nggak ada pakai bahasa Indonesia, nggak ada 1 tambah 1 berapa, nggak ada. Mestinya, mohon maaf, mestinya jika kepengen bisa bahasa Inggris saja disiapkan 150.000 per bulan demi bahasa Al-Quran, harus lebih berani daripada 150.000 di Darul Quran Al-Wafa. Tepuk tangan. Siap bayar? Siap bayar? Jangan nunggu Ustadz bilang tidak mau. Paksa Ustadz, saya yang paksa sekarang. Loh, tenang. Hei, tidak ada pendidikan Rasulullah untuk berbicara gratis. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mau datang Ramadan saja harus kerja di orang Yahudi dan hanya mendapatkan pasokan makanan untuk 3 hari saja. Tidak mau minta gratis kepada Rasul. Rasulullah pernah mengimami 1 sholat jamaah. Allahu Akbar. Umar bin Khattab di belakang Rasulullah mendengar ada suara yang aneh dalam perut Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah. Ada suara kretek. Allahu Akbar. Kretek. Umar bin Khattab jelas mendengar itu. Assalamualaikum. Selain berwirid, berdoa, Umar bin Khattab, Rasulullah menghadap kepada sahabat-sahabat. Rasulullah ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasul, mohon maaf, izinkan saya bertanya.
Jamaah sholat waktu ini ada yang aneh dan yang beda, tidak seperti biasa. Kenapa Umar? Kata Rasul, saya mendengar suara krotak-krotak-krotak seperti di bagian perut panjenengan ya Rasul. Kata Umar, apakah engkau sakit wahai Rasul? Rasulullah menjawab, saya sehat Umar. Betulkah engkau sehat ya Rasul? Iya Umar, saya sehat. Tidak ya Rasul, saya yakin sakit. Rasulullah berdiri, jubah Rasulullah dibuka, perut Rasulullah diikat dengan kain, dan di dalam kainnya dikasih batu kerikil kecil-kecil demi menyangga perutnya, karena beberapa hari Rasulullah tidak bisa makan. Demi menyangga perutnya Rasulullah tidak bisa makan, tetap bisa ngimami. Akhirnya Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, ya Rasul, kenapa engkau tidak bercerita kepada kami tentang itu? Tidak punya pasokan makanan di rumah. Apa jawab Rasulullah? Saya tidak mau membebani kalian semua. Jangankan gandum, jangankan duit, jangankan apa itu, nyawa pun saya tahu pasti engkau berikan kepadaku. Dan saya tidak mau itu membebani kalian semua, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban saya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul ditutup dengan kalimat, biarlah aku yang merasakan kelaparan, karena ini demi cintaku kepada umatku, agar semua umatku tidak pernah merasa kelaparan. Ada orang sumur adem tidak punya pasokan makanan? Di rumah saya yakin ada beras mungkin 1 kintal, 2 kintal. Cukup berapa hari itu? Kalau Rasulullah mencintai kita saja seperti ini, luar biasa istimewanya. Pertanyaan saya sekarang, cinta kalian, cinta kita kepada Rasul sebesar apa? Halo? Halo, ditanya malah menerangi Pak Yai. Cinta kita kepada Rasul sebesar apa? Man qara'al Qur'an, kata Rasul, fastadharahu fahalla halallahu wa harrama harramahu adkhalahu Allah ta'ala fil jannah. Siapa orangnya belajar Al-Quran, siapa orangnya mengkaji Al-Quran, kemudian dapat keterangan dari Al-Quran, ini halal dihalalkan dalam kehidupannya, ini haram diharamkan dalam kehidupannya, tidak ditabrak syariat ini, janji akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Deposito orang tua, sewaktu-waktu panjenengan kembali kepada Allah, dia bisa berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kok panjenengan sudah meninggal, ini masih dalam didikan Al-Quran, punya nur Quran Bu, gak usah khawatir, ada harapan siksa kubur akan hilang karena doa anak soleh solihah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Makanya belajarlah khidmah. Semoga memahami apa kalimat khidmah dari saya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Sudah jam 12:30. Lanjut. Masuk Pak Eko. Terus. Penak ora urunan terus. Lanjut. Ora urun kok ya terus lanjut. Halo.
Modal kita apa? Nggak punya modal apa-apa. Berapa sih nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak. Sekarang apa yang sudah kita berikan untuk Allah? Apa yang sudah kita berikan untuk Allah? Nikmatnya tidak bisa kita hitung. Halo? Dalam Ustadz Mujib yes deh. Halo? Kullu mayatika kullu maya kata Bapak Kepala Desa tadi yang kita hormati, Pilpres alhamdulillah aman, lancar, damai, di sumur adem. Mau paslon 1, mau paslon 2, itu takdirnya Allah. Kita sebagai rakyat Indonesia hanya wajib menghormati dan menjaga NKRI. NKRI! Tangannya gini toh ya. NKRI! Sing orang ini udunen bokonge. Laksuwen lapo NKRI! Mainan Diponegoro, Cut Nyadin dan lain sebagainya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Wahab Hasbullah dan semua santri-santrinya, nyawa diberikan demi merdekanya NKRI. Kita tinggal terima hari ini, hormat bendera saja nggak mau, minggat saja dari Indonesia kalau nggak mau. Kok ya kok ngerti-ngerti ya, ya. Bendera merah putih bisa berkibar di tanah air ini atas jasa siapa kalau bukan alim ulama? Atas jasa siapa kalau bukan pejuang-pejuang? Darahnya diberikan. Gimana? Hartanya diberikan. Ya tidak. Waktunya diberikan. Ya tidak. Kita tinggal menerima kemerdekaan ini, hormat saja nggak mau. Mau jadi apa kita? Hah? Paham kan? Hormat saja. Beratnya kayak apa sih hormat? Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Walatakum inhadu. Ulangi, siapkan, sungguh-sungguh Gus. Ayo rebananya. Ayo, dah dari situ nggak apa-apa. Pukul yang keras. Jauh-jauh dari Prodadi kok. Yang keras sampai jebol, mumpung ada PLN. Semoga PLN diterangi oleh Al-Quran. Cahaya PLN semoga seterang cahaya Al-Quran. Tidak usah khawatir Mas Bro, Mbak Bro. Panjenengan mencintai rumah-rumah tauhid, tidak usah khawatir. Ada sabar. Yang pegang rebana wis kadung ditoto gak sido. Sabar Bro. Dari tadi saya nyuruh rasido-sido, syukur sisan salah era. Oke, angkat tangannya. Orang Indonesia apa orang Cina? Indonesia apa Amerika? Indonesia apa Jepang? Hubul waton minal, cinta tanah air tanda dari angkat. Kalau nggak siap ngangkat, pulang saja dari Indonesia. Angkat, tahu angkat gak? Angkat ini apa? Angkat itu begini. Hei, angkat ibu. Yang mengangkat tangannya saya doakan rezekinya lancar. Yang mengangkat, semuanya berdiri biar adil. Wes kalah sisan lapo. Yang tidak mau berdiri, udunan pokoknya mau amen. Kullu mayatika yauman kohimama. Kullu mayatika yauman. Angkat tangannya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Walatakum
inhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan wala takum minal khirman Indonesia biladi anta unwanul waqama kullu mayyatika yauman qahimama kullu mayya Indonesia tanah airku cintamu orang ana sing ngapal coba bangkitlah Kami hayal kahimama kullu maya dah cukup disuruh kumpul watan ana sing nyedot ngombe disuruh ngangkat tangannya pun berat katanya cinta NKRI wajib dididik Ustadz Abdul Malik Abbas wajib dididik juga kepada anak-anak kita, generasi kita bahwasanya tumpah darah para pejuang itu adalah harga kemerdekaan Indonesia. Nyawa diberikan, kita tinggal menikmati saja kemerdekaan ini. Ya apa tidak Bu? Ya apa tidak Bu? Bu, ada yang hamil tadi, kasihan ya Allah, suruh berdiri. Semoga putranya soleh. Kalau putra solehah, kalau putri amin Allahumma dapat nurnya Al-Quran amin Allahumma. Kata Ustadz Abbas tadi, orang yang belajar Al-Quran man qara Al-Quran fastadharu fa ahalla hallahu wa harrama harramahu adkhalahu Allah ta'ala fil jannah wa syafa'ahu min ahli baitihi wajabat lahu munnar. Bisa memberikan syafaat kepada keluarganya yang walaupun sebetulnya keluarga itu ahli neraka. Putrine jenengan iso maca Yasin. Iso Yasin tok lho istimewa. Ada orang datang ke tempat sang kiai minta amalan supaya cepat sukses hidupnya. Yai cuma bilang jawab baca Yasin sehari semalam 7 kali. Karena dia yakin pesannya Yasin, baca Yasin, 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 selesai. Datang 3 bulan berikutnya bawa alpat ke tempatnya kiai. Sukses beneran. Kiai heran. Kok sukses beneran? Alhamdulillah Yai Yasin 7 kali setiap hari setiap malam ringan bagi saya. Mbah Yainya jawab aku dekabotan loh ya. Pahamnya Yai Yasin sampai selesai. Pahamnya yang minta ijazah Yasin, 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 Yasin. Ternyata kaya beneran. Loh ini baru Yasin Pak. Ini baru Yasin tok, baru Yasin fakot, apalagi waqiah. Makanya kalau susah hidup panjenengan buka Al-Quran. Paham? Baca waqiah tiap ba'dal asar minimal 3 kali. Tidak kuat 3 kali, 7 kali. Tidak kuat 7 kali, 14 kali. Loh harusnya begitu. Wong nyanyi saja kuat kok. Sakitnya tuh di sini. Astagfirullahaladzim. Ahlul Quran, ahlul dangdut juga. Ini santrinya siapa?
Sakitnya tuh di sini. Ayo terus. Anak kecil paham selingkuh. Ini kalau nggak pengaruh HP tidak mungkin ini. Hati-hati ibu-ibu kalau putra-putrinya pegang HP, sekali-sekali dicek. HP itu setan kotak. Karena yang buat HP itu orang Bani Israel. Jelas Bani Israel bagaimana memporak-porandakan karakter anak bangsa Indonesia. Sekarang kita lihat, tidak kiai, tidak ustadz, tidak santri, umum habis sholat yang dicari tasbih apa HP? Yang disakunya itu HP apa Quran? Bagus, terus jawab sing banter. Kalau mau datang ke tempat majelis taklim, Qurannya tertinggal di rumah, mau semaan Quran, kembali ke rumah ambil Quran apa lanjut? Lanjut. Tapi kalau yang tertinggal HP-nya, cepat pulang apa terus? Kembali lagi. Sek bah, HP ini carry bah. Padahal perjalanan sudah 3 kilo. Tapi Qurannya yang tertinggal nggak diambil. Kan punya alasan nanti di sana ada Quran bah. Ya apa tidak? Lu padahal mohon maaf. Ini kalau dibaca panjenengan dari awal sampai hatal an, panjenengan sedo meninggal kepada Allah, akan jadi saksi enggak ini? Kalau Qurannya berubah-ubah, kasihan eman-eman, berkahnya nanti pisah-pisah. Makanya orang-orang kuno dulu, kenapa mereka bodoh tapi barokah? Karena dia khidmah sama kiai. Kowe nak makmum kudu nang mburiku. Setiap hari, setiap waktu selalu di belakangnya. Ini makhluknya Allah, ya enggak? Semua apa yang diciptakan oleh Allah bertasbih kepada Allah. Justru yang lupa tasbih itu 2, iblis sama manusia. Ya apa tidak? Ketika Ramadan pergi, malaikat menangis. Ketika Ramadan pergi, lautan menangis, ikan di laut menangis, udara menangis, bebatuan menangis. Menangis karena umatnya Muhammad SAW akan ditinggal bulan suci Ramadan. Tapi manusianya seneng. Alhamdulillah Pak putu ini bakal teko. Ya apa tidak? Iya apa tidak? Ramadan awal saya yakin masjid sini penuh dari sop awal sampai belakang. Ini star loh. Ibarat panjenengan puasa, startnya itu garis finishnya nanti malam Idul Fitri. Pada umumnya saudara kita muslim kalau sudah 1 minggu mau Idul Fitri, lebih giat di dapur apa lebih giat di masjid? Hah? Halo ibu-ibu, dapur masak. Buat lontong, tahu lontong? Apa? Hah? Potong pisang dibuat. Pisang kok dibuat lemper, astagfirullahaladzim. Buat ceriping pisang. Ketela buat ceriping, sementara di sana Al-Qur'an dibaca tadarus. Kita punya dalil. Kan ini sudah mendengarkan Pak Ustadz. Sambil dari rumah saya baca tasbih, pegang tasbih, telinga mendengarkan orang tadarus, kan sama saja pahalanya. Ya, teruskan model seperti itu. Mestinya datang, duduk, ikut melihat. Itu luar biasa. Bisa dipahami? Ini mau finish, absen kita sering bolong, tidak jadi juara. Harusnya dari awal Ramadan tanggal 1 sampai nanti malam Idul Fitri tetap istimewa di sana. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan, Lailatul Qadar akan kita dapatkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sudah mulai ada yang loyo. Kalau sudah begini sudah loyo. Kepalanya taruh di kursi sudah loyo. Kakinya sudah selonjor alamat loyo. Berarti pengajian ini alamat selesai. Gratis awakmu, aja protes. Gratis kok protes.
Wong gratis kok protes. Tak kasih cerita. Khadijah. Tahu Khadijah? Siapa? Ibu-ibu kenal Khadijah? Di mana ketemu? Di pasar. Sayyidatina Khadijah, istri Rasulullah. Orang sumur adem dijadikan satu, kekayaannya jadikan satu, kecantikannya dijadikan satu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Sugepol, kaya raya, ben kupingnya ben bolong sisan, biar semangat nanti berjuang. Rasulullah ditemukan dengan Khadijah. Setiap malam jam berapapun Rasulullah pulang dari syiar membawa agamanya Allah, yang membuka pintu rumah Rasulullah pasti Khadijah. Halo, bapak-bapak kalau pulang malam pengajian itu yang buka bapak sendiri karena bawa kunci apa istri tercinta? Buka sendiri toh. Mau berangkat sudah diingatkan sang istri, "Jolali, nggo sosi." Oh, gugah terus senengane ganggu wong wedok turu. Teruskan seperti itu. Lambat laun ayahanda panjenengan akan begini. Akhirnya jadi stroke terus mati. Lah setiap hari dimarahi istri, tertekan jiwanya, sakit. Riset dokter seluruh dunia, ibu-ibu muda kalau pengen cepat jadi janda, teruslah menjadi wanita tercerewet sedunia kepada sang suami. Terus. Sampai di tempat saya ada cerita itu, Bu. Sang suami mau pergi ke masjid, mau mengisi infak kotak yang muter di masjid saja harus pamit kepada sang istri. "Istriku, saya bawa uang 5.000 ya buat kotak infak." Suami nggak tahu pasar, Lombok mahal, tahu apa tidak? Brambang naik, bawang naik, beras naik, minyak naik, gula naik, 500 saja, nggak usah 5.000. Apa hubungannya 5.500 dengan Lombok, Brambang, bawang naik? 500, masukkan pelan-pelan, nggak ada yang tahu, asal nggak bunyi. Ya apa tidak? Di sini juga ada yang bawa 500. Alhamdulillah. Sholat masjid belum ada sajadahnya, rukuk sujud uang 500 ditaruh di saku paling depan, jatuh klinik, muter duit 500 ini melewati banyak jamaah. Nah, kembali lagi kepada si empunya. Si pemiliknya kebetulan sebelahnya kanan si empu pemilik 500 itu bapak-bapak yang sering menghitung hasil kotak amal Jumat. Akhirnya tahu, oh selama ini yang isi 500 ternyata kamu toh bro. Astagfirullahaladzim. Kita ya jos, tumpamu ya jos. Kok 500 toh bro. Pulang bapak ini ke rumah cerita kepada sang istri, mengeluh kesah. Bu. Berarti ibu-ibu itu ada. Nyatanya jawab dalam. Padahal ini bu. Oh, kandani masih balik ini mana? Bener omongku. Mau nali 5.000 raisen aku bujian tenan aku kok. Lah lapore duwe 500 angkonmu mau tanggo rukuk tiba nang masjid konangan wong akeh jebule sing isi 500 aku sebagai seorang istri yang solehah, bukan solihah ya, solihah bil kaf bukan bil ha. Kalau bil ha itu sulit, kalau bil kaf banyak. Solehah karena istrinya terlalu solehah lo iso jawab. Sing lanang berkeluh kesah karena pengennya 5.000 membawa 500 karena desakan sang istri. Apa kata istri solehah? Wong kowe memang bojo goblok kok Pak. Ngono kuwi diadai amplop dilebokno dadi dhuwitmu 500 ora ketok wong 500 amplop.
Jumat depannya ditaruh di amplop, kebetulan kembali satu tempat dengan yang menghitung kotak. Ngisekke, penghitung kotak amal berbangga diri, alhamdulillah baru 1 minggu kemarin uang 500-nya jatuh, muter, hari ini sudah ganti amplop, alhamdulillah. Istimewa sekali engkau Pak, hebat-hebat hatimu, luar biasa. Jumat selesai, si pengisi amplop pulang, kotak dihitung bareng-bareng, amplopnya sendirian tak berteman. Amplopnya dewean dibuka dhisik, lah 500 man. Dadi amplop 500 jaluk surga, gratis jaluk surga. Ada bapak-bapak pergi ke Jawa Timur sampai terminal Solo, bawa karung sak, tidak taunya itu isinya uang. Justru kalau bawa karung tidak ada yang tahu kalau uang. Pengen pipis di toilet, mau masuk toilet ada tulisan besar di terminal, mandi 5.000, buang air besar 5.000, kencing 3.000. Dibaca berkali-kali oleh sang bapak tua ini, tiba-tiba menangis air matanya. Penjaga toilet bilang menemui sang bapak, "Bapak, kalau nggak punya uang nggak usah bayar, nggak usah pakai nangis, baca saja. Mau pipis nangis, mau mandi nangis, mau BAB nangis. Kalau nggak punya uang sudah gratis saja." Apa jawab si bapak? "Hei, jangankan toiletmu, penjaga plus toilet saya bayar bisa, uang saya banyak. Terus kenapa menangis bapak?" "Mandi 5.000, kencing 3.000, buang air besar 5.000. Saya mau masuk tempat najis saja, saya mau menghilangkan barang najis saja harus bayar 5.000. Masa masuk ke tempat suci, ke majelis taklim gratis?" Halo, sadar enggak? Saya ulang. Masa saya mau mendatangi tempat yang najis buat pipis, buat BAB, dan saya mau mengeluarkan barang-barang najis saja wajib bayar. Masa masuk majelis taklim gratis? Tepuk tangannya mana? Lu ngono iso tepuk tangan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hatimu terbuat dari apa sih bunda? Ingat perbandingannya, mau ke tempat yang najis saja tidak ada kata gratis. Ini majelis ilmu. Man salaka thoriqan ilal ilmi salakallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang mendatangi majelis-majelis taklim akan dimudahkan Allah besok menemui jalan menuju surga. Amin Allahumma. Ayo kita balance, ayo kita adil. Paham maksud saya? Jangan menuruti hawa nafsu saja. Pikirkan dengan otak yang sangat cerdas. Kencing saja membayar, masa abata saja tidak membayar? Saya kalau jadi ustadz di sini, Ustadz Rabiah, Ustadz Abdul Malik Abbas, pasti santri saya kumpulkan satu ruangan. Baca, ba Fatihah ba, ya Fatihah ya, ro Fatihah ro. Apa? Baca. Ba Fatihah ba, ya Fatihah ya, ro Fatihah ro. Yang keras. Bayaro. Kumpulkan satu ruangan, kasih tulisan 3 huruf saja, suruh deres, nanti sampai di rumah sampaikan kepada orang tua. Orang tua tanya, tadi di sekolah di madrasah dikasih pelajaran apa sama Ustadz? Ba Fathah ba, ya Fathah ya ro, Fathah ya ro. Umi, bayaro, bayaro, bayaro. Terus ucapkan itu nanti di rumah. Kembali lagi karena solekah tadi bisa ngaji. Anaknya malam
sini no, deres sama Umi. Nanti sampai madrasah besok baca di madrasah yang keras ya. Ya Umi apa? 3 huruf sama. Shot fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro. Sobaro, sobaro. Sampai di sini Ustazah Robiah tanya, anak-anak semalam PR-nya sudah disampaikan ke Uminya belum? Sudah Ibu Ustazah. Terus Ibu kamu jawab apa? Shot fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro. Sabaro, sabaro. Kalau saya jadi ustadz di sini, nanti pulang tak kasih saku 3 huruf. Mim fathah ma, tak fathah ta, mim domahmu. Hah? Apa? Oh, jadi waca maksudnya. Kasih saku 3 huruf. Mim fathah ma, tak fathah ta, mim domahmu. Oh, jadi waca. Beja tapi jangan dibaca. Lu harus tahulah. Please deh. Kita yang paham, oke? Understand? You know? Understand? Masuk Eko? Masuk Eko? Masuk Eko? Semoga orang tua kalian sadar semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terima kasih Bapak tadi yang kasih sambutan. Saya terinspirasi dari kalimat panjenengan. Saya dulu, mungkin ana apa-apa jenengan madosi bapak sing sambutan. Asline kula pengen ngaji lurus tapi tadi ada sambutan. Wah, ini ilmu luar biasa ini. PLN juga luar biasa ini. Semoga PLN seterang Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma. Kalau mau lebih terang, jangan lupa sering banyak memberi. Mbak langsung kukur-kukur gini. Aduh, nyonyor jo ketemu ustaz iki. Todongan tok. Nah, kita mau apa sih Bu? Harta kita mau kita bawa kemana saya tak tanya? Ke pasar habis buat beli jilbab, ruko, baju sudah habis kita pakai habis. Ke rumah makan habis, pulang masuk kamar mandi, ya kan? Justru yang kita serahkan dengan kalimat ya Rob, ini titipanmu. Tak kasih contoh, gak usah banyak-banyak. Loh kan orang sini gratis. Mestinya tak kasih contoh yang ini kalau orang sini 2.000 jalan surga bro 2.000 jalan surga karo pentok larang rong pentok. Astagfirullahaladzim. Ini titipan Allah apa tidak? Ini titipan Allah apa tidak? Kalau kita cerdas, ini kita titipkan lagi kepada Allah. Mungkin oke, nggak apa-apa. Ini kita untuk diri kita sendiri. Masuk sak, buat nanti malam nonton. Yang ini jangan lupa, ya Rob, aku titipkan kepadamu lewat Darul Quran PLN Al-Wafa. Gandeng gak ana kotake nang kene ya wis ndi. Nah, kalimatnya ya Rob, ini titipanmu. Aku titipkan lagi kepadamu ya Rob di majelis-majelis taklim. Aku titipkan lagi kepadamu ya Rob di kotak infak ini. Besok kalau sudah di yaumul jaza, di yaumul akhirat, aku ambil titipan ini ya Rob. Loh, sebetulnya uang yang kita titipkan kepada majelis taklim, kepada TPA Al-Wafa ini justru itu uang hakiki kita nanti ketika kita kembali kepada Allah. Siap? Siap? Semoga terlaksana bulan depan Syawal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan sampai terprovokasi oleh Ustadz Mujib. Alah, rasa do sekolah nang kono meneh, bayar ya saiki. Kok sampean sampai ngendikan gitu? Bicara seperti itu, mohon maaf saya sampaikan di sini sekalian. Berarti panjenengan tidak siap menerima nurnya Al-Qur'an. Siap? Siap ibu-ibu ya? Waktunya tidak mungkin kita panjangkan. Kalau mau nambah besok tanya Ibu Robiah, nomornya Ustadz Mujib berapa sih? Tapi harus
Inden dulu waktunya ya, jangan mendadak. Solo ke sini kesan lumayan perjalanan sana sini. Halo, halo, dalam Ustadz Mujib, yes, deh, sukses selalu. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Saya kira cukup, sudah banyak yang lesu. Daripada nanti Ustadz Abdul Malik Abbas memberi tanggungan makan siang ini Ustadz kalau terlalu lama ya. Oh, kalau acara sampai sore pasti jamnya tambah-tambah lagi nanti. Harus ada minum dinginnya dan lain sebagainya. Besok depan, mohon maaf, kritik ini saya kritik saja. Baru kali ini saya datang di majelis-majelis taklim, mungkin cinta sama saya. Kupu-kupu saja mencintai saya, apalagi dirimu. Halo, baru kali ini saya temukan di Al-Wafa dan itu saudara saya dari Purwodadi. Ininya luar biasa. Ininya luar biasa. Paham ininya, Ustaz? Hah? Layarnya bekas. Mohon maaf, ini kritik. Maksud saya begini, di sana banyak rival kita. Paham enggak? Terataknya tarik sini, mepet. Ini kritik saja loh, bukannya saya tidak suka. Saya sangat suka kesederhanaan. Tapi kita harus cerdas. Kita harus cerdas, mohon maaf, harus cerdas. Maksiat saja dibiayai, bro. Orang mau maksiat loh dibiayai. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Mau karaoke butuh bensin. 1 jam di karaoke 60.000. Belum nambah fasilitas tambah 20.000 per menitnya. Loh kok Ustadz tahu? Ya iyalah, kerjaannya di karaoke kok. Paham? Maksiat saja dibiayai. Masa ini majelis surga kita tidak siap? Halo? 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 Saya yakin Ustadz Abdul Malik besok pasti akan ada yang terataknya saya, Abdul Malik, panggungnya saya, rebonanya saya, seleknya saya. Pasti akan datang Khadijah yang luar biasa di bumi tercinta sumur adem. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ala hadhihi niyah wa ala mana wassalafus sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berdoa bersama-sama dengan doa istimewa di dalam Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Allahumma zakirna minuma warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nar hujjatan li. Jujur Bu, saya terharu melihat putra putri panjenengan. Istimewa, 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 istimewa. Semoga soleh solihah dan orang tuanya pun soleh solihah. Jangan sampai mau kalah dengan anak. Terakhir saya punya cerita. Saya punya teman hafid Quran. Istrinya tidak hafid. Setelah menikah 1 tahun, istrinya tertantang melihat suaminya hafid. Akhirnya menghafal, sekarang hafid. Suami hafid, istrinya hafidhah. Mertua teman saya
tertantang melihat anaknya hafidhah, melihat menantunya hafid. Akhirnya si bapak mengawali dulu, ibunda saya mencoba menghafalkan Quran. 4 tahun Allah memberi istidzan, memberi izin bisa hafal Quran. Ibunya, ibu mertua tertantang melihat menantunya hafid, putrinya hafidhah, suaminya hafid, akhirnya menghafal juga. 4 tahun dijawab Allah hafidhah. Keluarga hafid hafidhah Al-Quran. Kula jenengan masih hafid kulhu. Teruskan itu. Teruskan. Terus. Paham ya? Kalau kulhu saya hafal Pak. Kulhu wae kesuwen. Paham ya? Semoga cerah hidup kita, barokah hidup kita, manfaat hidup kita. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Sukses untuk kita semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Sukses memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dengan pikiran tapi dengan biaya. Allah mau nutup pakai biaya kok marah terus. Biaya meneh. Amin Allahumma. Dari saya cukup, mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon doanya semoga selamat sampai tujuan. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya tidak tahu, kita sambil berdoa sambil pulang tidak apa-apa. Mulai ya sholli wa sallim daiman daiman ala habibika khair huwal habibul ladzi turja syafa'atu ahwali muqtahimi ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin amin ya Allah amin amin ya Allah rabbal alamin. Acaranya Bu teras pulang apa ada acara lagi? Sudah didoani kok iki. Yai doa Yai. Boten saestu. Kula aturi pinarak mriki Yai. Yai Syafi'i monggo. Pakai ini sana saja Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi ma hadait wa qina nasr ma qadait fa innaka taqdi la yuqda lana man amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.